1219. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsumsi dalam Islam. Pengertian konsumsi secara umum, konsumsi dapat didefinisikan sebagai penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia, dan cara mencapainya harus memenuhi kaidah pedoman syariah Islamiyah. Urgensi konsumsi. Konsumsi memiliki urgensi dalam setiap perekonomian karena tidak ada kehidupan bagi manusia tanpa konsumsi. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi mengarah kepada pemenuhan tuntutan konsumsi bagi manusia. Dalam sistem perekonomian, konsumsi memainkan peran penting. Adanya konsumsi akan mendorong terjadinya produksi dan distribusi. Dengan demikian, akan menggerakkan roda-roda perekonomian. Tujuan konsumsi. Tujuan utama dari konsumsi itu sendiri adalah seorang muslim sebagai penolong untuk beribadah kepada Allah. Sifat-sifat atau norma etika konsumsi. Yang pertama, membelanjakan harta dalam kebaikan dan menjauhi sifat kikir. Harta diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia bukan untuk disimpan, ditimbun atau sekedar dihitung-hitung, tetapi digunakan bagi kemaslahatan manusia sendiri serta sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tidak melakukan kemubaziran. Seorang muslim senantiasa membelanjakan hartanya untuk kebutuhan yang bermanfaat dan tidak berlebih-lebihan. Yang ketiga, tidak hidup mewah dan boros. Kemewahan dan pemborosan itu menenggelamkan diri ke dalam kenikmatan dan bermegah-megahan serta ditentang oleh ajaran Islam. Yang keempat, kesederhanaan. Membelanjakan harta pada kuantitas dan kualitas secukupnya adalah sikap terpuji. Bahkan penghematan merupakan salah satu langkah yang sangat dianjurkan pada saat krisis ekonomi terjadi. Yang kelima, mementingkan kehendak sosial dibanding dengan keinginan yang benar-benar bersifat pribadi. Yang keenam, konsumen akan berkumpul untuk saling bekerja sama dengan masyarakat dan pemerintah untuk mewujudkan semangat Islam. Yang ketujuh, konsumen dilarang mengonsumsi barang atau jasa yang penggunaannya dilarang oleh agama Islam. Konsep penting dalam konsumsi. Pada dasarnya, konsumsi dibangun atas dua hal, yaitu kebutuhan dan kegunaan atau kepuasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang tanggung jawab sosial bagi pelaku ekonomi. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab lainnya. Menurut salah satu ahli, yaitu Boff dan Kurtz, mendefinisikan tanggung jawab sosial adalah perorangan manajemen terhadap kewajibannya untuk mempertimbangkan laba, kepuasan pelanggan, dan kesejahteraan sosial sebagai nilai yang sepadan dalam mengevaluasi kinerja perusahaan. Perusahaan dalam perspektif Islam adalah praktik bisnis yang memiliki tanggung jawab etis secara Islami. Perusahaan memasukkan norma-norma agama Islam yang ditandai dengan adanya komitmen, ketulusan, dan menjaga kontrak sosial di dalam operasinya. Dengan demikian, praktik bisnis dalam kerangka perusahaan Islami mencakup serangkaian kegiatan bisnis dalam bentuknya. Tanggung jawab sosial bisnis bisa dibilang termaksud dalam teori etika, di mana individu atau kelompok bisnis bertanggung jawab untuk memenuhi tugasnya. Setiap aktivitas individu atau kelompok bisnis harus menguntungkan seluruh masyarakat. Dengan cara ini harus ada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan sekitar.
Nah, jika keseimbangan ini dipertahankan, maka tanggung jawab sosial bisa dibilang tercapai. Teori tanggung jawab sosial bisnis dibangun dalam sistem etika bisnis, di mana setiap keputusan dan tindakan bisnis harus divalidasi secara etis sebelum direalisasikan. Jika tindakan atau keputusan bisnis menyebabkan kerusakan pada masyarakat atau lingkungan sekitar, maka bisa terbilang perusahaan atau bisnis dianggap tidak bertanggung jawab secara sosial. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang good governance sebagai tanggung jawab sosial. Nah, pengertian dari good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Prinsip good governance. Kunci utama memahami good governance adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Prinsip baik buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bertanggung jawab dengan semua unsur prinsip-prinsip good governance. Adapun prinsip-prinsipnya yaitu yang pertama, partisipasi masyarakat, yang kedua, tegaknya supremasi hukum, yang ketiga, transparansi, yang keempat, peduli pada dunia usaha, yang kelima, berorientasi pada konsensus, yang keenam, kesetaraan, yang ketujuh, efektivitas dan efisiensi, yang kedelapan, akuntabilitas, yang kesembilan, visi strategis. Nah, lahirnya wacana good governance ini berakar dari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam praktek pemerintahan, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, penyelenggaraan pemerintah yang bersifat tidak transparan, non-partisipasi, serta sentralisasi menumbuhkan rasa tidak percaya di kalangan masyarakat, bahkan menimbulkan antipati terhadap pihak pemerintahan. Masyarakat sangat tidak puas terhadap kinerja pemerintah yang selama ini dipercaya sebagai penyelenggaraan urusan publik. Berbagai ketidakpuasan dan kekecewaan akhirnya mereka melahirkan tuntutan dari masyarakat untuk mengembalikan dan melaksanakan penyelenggaraan pemerintah yang ideal, sehingga good governance tampil sebagai upaya untuk menjawab berbagai keluhan masyarakat atas kinerja birokrasi yang telah berlangsung. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan membahas materi tentang lembaga Al-Hizbah sebagai tanggung jawab negara terhadap penerapan etika ekonomi dalam dunia Islam. Di dalam sistem ekonomi Islam, pengawasan pasar dilakukan oleh sebuah lembaga yang dikenal dengan wilayah Al-Hizbah, yaitu lembaga yang dibentuk oleh pemerintahan khusus untuk mengawasi pasar. Menurut sejarah embrio, Al-Hizbah ini sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Hal ini dibuktikan dengan beberapa riwayat bahwa Rasulullah SAW pernah menjalankan fungsi Al-Hizbah dengan melakukan pengawasan pasar secara langsung agar tidak terjadi berbagai bentuk kecurangan yang berpotensi merugikan orang lain. Hadis berikut ini menceritakan saat Rasulullah SAW melakukan investigasi ke pasar. Dari Abu Hurairah bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW pernah lewat dan bertemu dengan penjual makanan. Lalu Rasulullah memasukkan tangannya ke dalam wadah makanan itu dan mendapati jari-jarinya dalam keadaan basah. Rasulullah lalu bertanya, "Wahai pemilik makanan, apakah ini?" Dan pemilik makanan itu menjawab, "Hujan telah menimpanya, wahai Rasulullah." Rasulullah lalu bertanya lagi, "Mengapa engkau tidak meletakkannya di atas saja, supaya orang-orang dapat melihatnya? Siapa yang melakukan penipuan, maka dia tidak termaksud dalam golonganku." Dari hadis ini terlihat bahwa Rasulullah SAW dalam melakukan pengawasan memberi penekanan pada fungsi pencegahan di samping penindakan
penindakan manakala ditemukan pelanggaran di pasar. Yang kedua, wewenang Al-Hizbah. Lembaga Al-Hizbah dalam Islam pada awalnya mempunyai kewenangan sangat luas, yaitu meliputi seluruh pelanggaran terhadap prinsip-prinsip amar ma'ruf dan nahi mungkar, baik itu yang terkait dalam ibadah hablum minallah maupun berhubungan dengan pelanggaran sosial ekonomi hablum minan nas, atau berhubungan dengan keduanya hablum minallah dan hablum minan nas secara bersamaan. Di luar kewenangan yang kedua, tugas pokok dari Al-Hizbah. Berdasarkan pengertian dan kewenangan Al-Hizbah di atas, maka dapat dikatakan bahwa tugas pokok lembaga Al-Hizbah utamanya adalah melakukan pengawasan. Ada dua macam pengawasan yang menjadi tugas Al-Hizbah. Yang pertama, pengawasan yang bersifat umum. Yang kedua, pengawasan yang bersifat khusus. Nah, pengawasan yang bersifat umum itu meliputi seluruh aspek kehidupan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebajikan. Yang pengawasan yang bersifat khusus itu yaitu berkaitan dengan kegiatan pasar, seperti perindustrian dan perdagangan. Nah, setelah mencermati sistem dan tujuan ekonomi Islam dapat dengan prinsip dan karakteristiknya, maka terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan membahas materi studi tentang membangun budaya yang beretika Islam dalam aktivitas ekonomi. Yang pertama, konsep dasar etika bisnis. Definisi etika secara etimologi, etika yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethikos, mempunyai beragam arti. Yang pertama, sebagai analisis konsep-konsep terhadap apa yang harus, mesti, tugas, aturan-aturan moral, benar, salah, wajib, tanggung jawab, dan lain-lain. Yang kedua, aplikasi ke dalam watak moralitas atau tindakan-tindakan moral. Yang ketiga, aktualisasi kehidupan yang baik secara moral. Yang kedua, definisi bisnis. Kata bisnis dalam Al-Quran biasanya digunakan al-tijarah, al-ba'i, tadayantum, dan isyatara. Tetapi yang sering digunakan yaitu al-tijarah, dan dalam bahasa Arab tijaraha. Berawal dari kata tajara, tajran wa tijarata, yang bermakna berdagang atau berniaga. Nah, definisi etika bisnis dalam ekonomi Islam. Maka disimpulkan dari pengertian di atas tadi, yaitu bahwa etika sebagai perangkat prinsip moral yang membedakannya apa yang benar dari apa yang salah. Sedangkan bisnis adalah suatu serangkaian peristiwa yang melibatkan pelaku bisnis, maka etika diperlukan dalam bisnis. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa etika bisnis adalah norma-norma atau kaidah etik yang dianut oleh bisnis, baik sebagai institusi atau organisasi maupun dalam interaksi bisnisnya dengan stakeholder. Tujuan umum etika bisnis dalam ekonomi Islam. Dalam hal ini, etika bisnis Islam adalah merupakan yang penting dalam perjalanan sebuah aktivitas bisnis profesional, sebagaimana diungkapkan oleh Dr. Syahata bahwa etika bisnis Islam mempunyai fungsi substansial yang membekali para pelaku bisnis sebagai beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, membangun kode etik Islami yang mengatur, mengembangkan dan menancapkan metode berbisnis dalam
kerangka ajaran agama. Yang kedua, kode ini dapat menjadi dasar hukum dalam menetapkan tanggung jawab para pelaku bisnis, terutama bagi diri mereka sendiri, antara komunitas bisnis, masyarakat, dan di atas segalanya adalah tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kode etik ini dipersepsi sebagai dokumen hukum yang dapat menyelesaikan persoalan yang muncul daripada harus diserahkan kepada pihak peradilan. Yang keempat, kode etik dapat memberi kontribusi dalam penyelesaian banyak persoalan yang terjadi antara sesama pelaku bisnis dan masyarakat tempat mereka bekerja. Sebuah hal yang dapat membangun persaudaraan, ukhuwah, dan kerjasama antara mereka semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan membahas materi tentang tanggung jawab sosial pelaku ekonomi terhadap kepentingan umat atau masyarakat. Nah, ruang lingkup tanggung jawab sosial pelaku ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Suatu tindakan atau perbuatan merupakan tanggung jawab sosial dan moral suatu perusahaan terhadap beberapa persyaratan. Adanya tanggung jawab sosial menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap kepentingan pihak-pihak lain secara lebih luas daripada sekedar terhadap kepentingan perusahaan belaka. Dengan konsep tanggung jawab sosial perusahaan, maka meskipun secara moral adalah baik bahwa perusahaan mengejar keuntungan, tidak dengan sendirinya perusahaan dibenarkan untuk mencapai keuntungan itu dengan mengorbankan kepentingan pihak-pihak lain atau masyarakat luas. Bahkan, hanya karena demi keuntungan, perusahaan bersifat arogan dan tidak peduli pada kepentingan pihak-pihak lain. Jadi, konsep tanggung jawab sosial dan moral perusahaan mengandung makna bahwa suatu perusahaan harus bertanggung jawab atas tindakan dan kegiatan bisnisnya yang mempunyai pengaruh atas orang-orang tertentu, masyarakat, serta lingkungan di mana perusahaan itu beroperasi. Nah, konsep tanggung jawab sosial perusahaan sesungguhnya mengacu pada kenyataan bahwa perusahaan adalah suatu institusi yang dapat berupa perseorangan atau badan yang dibentuk oleh manusia dan terdiri dari manusia. Sebagaimana halnya manusia yang tidak dapat hidup tanpa orang lain, maka perusahaan sebagai lembaga yang terdiri dari manusia-manusia juga tidak dapat hidup, beroperasi, dan memperoleh keuntungan tanpa adanya atau peran pihak lain. Oleh karena itu, perusahaan perlu dijadikan pihak lainnya. Bahkan, perusahaan sebagai bagian masyarakat yang lebih luas perlu pula kita ikuti, memikirkan, menyumbangkan sesuatu yang berguna bagi kepentingan hidup bersama dalam masyarakat sebagaimana halnya manusia. Dalam perkembangan etika bisnis sampai saat ini terdapat gagasan yang lebih komprehensif mengenai lingkup tanggung jawab perusahaan, yaitu 1. Keterlibatan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial yang berguna bagi kepentingan masyarakat luas. Yang kedua, keuntungan ekonomis. Yang ketiga, lingkup tanggung jawab sosial perusahaan. Yang ketiga adalah memenuhi aturan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat, baik yang menyangkut kepentingan bisnis maupun yang menyangkut kehidupan sosial pada umumnya. Nah,